Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita hidup di era perkembangan teknologi, di mana banyak sekali pekerjaan manusia yang didukung menggunakan perangkat-perangkat gadget. Nah, perangkat-perangkat gadget tersebut memerlukan yang namanya akses internet. Saya, Ariel Failafaki dari kelas 11 TJKT 1 SMKN 1 Panji akan memberitahukan atau membuat suatu gambaran tentang bagaimana seorang administrator jaringan internet. Oke, langkah pertama untuk menjadi seorang administrator jaringan, tentu kita perlu mengetahui dulu apa permintaan klien kita. Sebagai contoh, di sini saya sudah memiliki studi kasus yaitu PT Cahaya Teknologi yang ingin menggunakan jaringan internet di sebuah gedung bertingkat dengan 4 lantai. Nah, di setiap lantai ini merupakan divisi berbeda dan mempunyai ruang publik masing-masing. Setiap lantai mempunyai 9 PC dan sedikitnya 75 device perangkat lain yang akan terhubung ke jaringan. Divisi tersebut antara lain ada divisi HRD, Research, Management, dan juga Marketing. Nah, klien kita juga meminta untuk menambahkan satu ruangan lagi, yaitu untuk meeting dan direktur. Lalu kemudian klien kita juga meminta agar kita menggunakan satu mikrotik sebagai server dan 4 mikrotik sebagai klien. Lalu kita sebagai administrator jaringan akan menentukan IP-IP dari setiap jaringan yang akan digunakan. Pertama di sini ada IP1. IP1 ini berbasis PPOE ya, berasal dari ESP atau berasal dari pusat lah. Lalu kemudian ada IP mikrotik client. IP mikrotik client ini adalah IP dari server menuju ke mikrotik di setiap divisi nanti. Kita akan menggunakan range IP secukupnya saja. Lalu kemudian ada IP client. IP client ini akan kita hubungkan dengan 9 PC atau 9 perangkat yang tadi sudah diminta oleh klien kita. Dan terakhir ada IP WiFi public yang sedikitnya mungkin ada 75 device yang akan terhubung ke WiFi public ini. Nah, kita juga akan menggunakan range IP secukupnya. Untuk langkah selanjutnya, alangkah baiknya jika kita membuat topologi jaringannya terlebih dahulu atau menggambarkan topologi jaringannya sesuai dengan permintaan klien kita sebelumnya. Sebagai contoh, di sini saya sudah membuat topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Jadi yang pertama di sini kita perlu men-setting servernya terlebih dahulu. Server ini akan digunakan untuk mengontrol atau mengawasi tiap-tiap mikrotik nanti akan kita gunakan. Lalu kemudian dari server ini akan kita hubungkan menuju ke switch. Switch ini akan membagi koneksi dari server ke 4 lantai atau 4 divisi yang berbeda. Nah, 4 divisi di sini sudah saya gambarkan menggunakan warna-warna yang berbeda agar mempermudah settingannya. Dari switch utama ini akan diarahkan ke tiap divisi. Nah, di tiap divisi ini nanti kita akan menggunakan mikrotik sesuai dengan permintaan klien kita tadi. Lalu dari mikrotik ini akan dibagi lagi menggunakan switch ke 9 perangkat PC yang ada di setiap divisi. Lalu untuk settingan mikrotiknya juga akan kita setting wireless local area network agar bisa digunakan untuk WiFi public. Dengan kuota mungkin kurang lebih 100 orang untuk maksimalnya. Untuk kurangnya 75 device, dan akan saya setting menggunakan service hotspot tentunya. Nah, di sini untuk ruangan tambahan, untuk ruangan yang direktur dan juga meeting room, saya akan membuat di lantainya HRD. Di sini di HRD akan saya tambahkan lagi WLAN 2 untuk digunakan di ruangan meeting dan juga ruangan direktur. Nah, di sini kita akan melihat dulu IP-nya. Di sini saya sudah setting IP-nya menggunakan display name, tidak saya setting secara konfigurasi. Tapi nanti akan saya tambahkan WLAN 2 di ruangan HRD untuk digunakan secara khusus. Nanti untuk servisnya cukup gunakan security profile saja dari settingan WLAN-nya. Setelah membuat topologi jaringan yang sesuai, kita bisa membuat servernya terlebih dahulu. Kita bisa login di mikrotik menggunakan MAC address. Pertama, kita tentukan dulu identitas mikrotiknya.
dengan pergi ke menu sistem lalu identity. Tujuannya agar mempermudah kita dalam remote mikrotik yang akan digunakan. Selanjutnya, kita akan konekkan mikrotik dengan internet menggunakan service PPOE client. Pilih interface Ether 1 sebagai sumber internet dari ISP. Masukkan user password yang berasal dari ISP dan centang use peer di NS-nya. Apply dan OK. Lalu langkah selanjutnya buat IP untuk komputer server. Di sini saya menggunakan interface Ether 2 untuk dihubungkan ke PC server. Kemudian kita buat IP pool di DHCP server untuk Ether 2 agar terkoneksi secara otomatis. Buat IP pool secukupnya sesuai dengan perangkat yang akan digunakan. Selanjutnya, kita perlu mengatur firewall-nya menjadi masquerade. Untuk langkah berikutnya, buat IP address untuk Ether 3. Di sini Ether 3 akan dihubungkan dengan switch sebagai sumber internet. Lalu dari switch ke setiap mikrotik yang ada di setiap lantai atau setiap divisi. Lakukan langkah-langkah yang sama dengan settingan Ether 2. Setelah interface untuk server dan Ether 3 dibuat, selanjutnya buat PPPoE service untuk digunakan sebagai sumber internet mikrotik yang ada di setiap divisi. Pertama, pergi ke PPP, kemudian klik PPOE server dan tambah PPOE service. Lalu beri nama sesuai dengan keinginan. Pilih interface Ether 3 sebagai output, kemudian apply dan klik OK. Selanjutnya, IP pool untuk DHCP Ether 3 akan di-rename sebagai IP pool PPOE agar mempermudah settingan service PPOE. Kemudian, kembali ke menu PPP dan pergi ke bagian profile. Tambah profil untuk PPOE dan beri identitas untuk mempermudah proses setting. Kolom local address diisi dengan IP gateway Ether 3 dan remote address diisi dengan nama pool dari DHCP Ether 3. Pastikan nama pool sudah sesuai dengan IP pool Ether 3. Selanjutnya, pergi ke bagian secret dan tambah PPOE service untuk PPOE client. Atur servisnya untuk PPOE dan pilih profile yang sudah dibuat sebelumnya. Isi local address dengan IP gateway Ether 3.
Setelah itu kalian bisa membuat service PPOE klien yang sama sesuai dengan jumlah divisi yang ada. Untuk setting server sudah siap. Sekarang kita perlu men-setting satu persatu di setiap divisi menggunakan mikrotik yang berbeda-beda. Hubungkan Ether 3 dengan switch dan hubungkan switch dengan mikrotik di masing-masing divisi. Di mikrotik yang ada di setiap divisi ini, Ether 2 akan langsung dihubungkan dengan 9 PC dan mikrotik akan disetting sebagai WLAN atau WiFi public. Selanjutnya, kita akan men-setting mikrotik yang ada di setiap divisi. Masuk ke Winbox menggunakan MAC address. Setelah itu, tentukan identitinya sesuai dengan nama divisi yang akan di-set. Lalu pergi ke menu PPP, tambah PPOE client, isi user password sesuai dengan service PPOE yang dibuat di server sebelumnya. Jika indikator R sudah muncul, berarti mikrotik ini sudah terhubung dengan internet server. Selanjutnya, buat IP untuk dihubungkan ke 9 komputer. Di sini saya menggunakan Ether 2 untuk dihubungkan ke switch lalu ke PC. Pergi ke DHCP server dan tentukan IP pool untuk dihubungkan ke 9 PC. Di sini saya menyarankan untuk membuat IP pool lebih agar jika terjadi kendala, tinggal mengganti IP address-nya. Selanjutnya, jangan lupa untuk men-setting firewall-nya ke mode Mesh Curate. Jika ada indikator komputer di taskbar, berarti mikrotik sudah dapat dihubungkan ke PC, atau kita bisa tes ping di terminal. Selanjutnya kita akan men-setting WiFi untuk public. Pergi ke menu wireless dan aktifkan WLAN 1. Setting modenya ke AP Bridge dan pilih wireless protocol ke 802.11. Buat SSID sesuai dengan divisinya. Buat IP address untuk WLAN 1 dan tentukan IP poolnya di DHCP server. Di sini saya ingin men-setting IP pool-nya untuk 100 user. Untuk WiFi publik ini akan saya setting menggunakan service hotspot. Jadi kita perlu pergi ke menu hotspot, lalu kemudian pilih interface-nya WLAN 1. Tentukan nama DNS servernya dan berikan user password untuk digunakan sebagai WiFi publik. Pergi ke server profile dan uncookie hotspot WLAN 1. Selanjutnya, pergi ke menu user profile untuk menentukan limit kecepatan internetnya. Atur nama untuk user profile-nya sesuai dengan rate limit yang digunakan.
Tentukan shared usernya menjadi 100 user atau 100 pengguna. Setelah itu kita pergi ke menu user dan pilih username dengan nama public, profilnya sesuai dengan user profil yang dibuat sebelumnya. Setelah itu kita akan melakukan uji coba menggunakan HP Android. Untuk di HP Android, pertama kita pergi ke setting dan hubungkan dengan WiFi public yang sudah disetting sebelumnya. Jika sudah masuk ke menu login pack, masukkan user passwordnya di sini. Nah, kemudian setelah kita memasukkan user passwordnya, di sini bisa kita lihat HP saya dapat mengakses internet saat membuka YouTube. Sekarang kita tinggal membuat setting yang sama untuk mikrotik yang ada di setiap divisi. Nah, di sini klien kita meminta untuk membuat jaringan yang berbeda untuk ruang meeting dan direktur di salah satu divisi. Maka di sini kita akan pergi ke wireless untuk membuat WLAN 2. Klik tanda plus dan pilih virtual access point atau virtual AP. Pergi ke tab wireless dan masukkan SSID sesuai dengan keinginan. Untuk jaringan internet, ruang direktur, dan meeting akan saya berikan security profile dan menggunakan DHCP server saja. Untuk itu kita akan pergi ke menu security profile dan tambah profile untuk digunakan di WLAN 2. Beri nama profile dan pilih mode dynamic key dengan tipe WPA PSK dan WPA PSK 2. Beri kata sandi untuk digunakan di WLAN 2. Selanjutnya kembali ke tab interface, pilih WLAN 2 dan pilih security profile-nya sesuai yang dibuat sebelumnya. Lalu selanjutnya buat IP address untuk interface WLAN 2. Kemudian tambah DHCP setup untuk WLAN 2. Atur IP poolnya untuk 75 user. Jika sudah, kita bisa melakukan uji coba kembali di HP Android. Nah, di HP Android kita akan kembali ke setting WiFi dan pilih WiFi untuk ruang meeting. Masukkan password dan tunggu hingga benar-benar terhubung dengan internet. Begitulah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang administrator jaringan internet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.